Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban orang yang punya ilmu kelak di akhirat? Jadi begini, apapun yang ada pada diri manusia kelak di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk ilmu. Ya, orang yang punya ilmu itu pun kelak di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana ilmu itu diperoleh, kemudian sudahkah ilmu itu diamalkan, ini yang akan menjadi pertanggungjawaban. Dari mana ilmu itu diperoleh, ini tentu berkaitan dengan seorang guru. Makanya ilmu itu harus diperoleh dari seorang guru. Jadi ada semacam, bukan semacam, ya memang ilmu itu harus ada sanadnya. Sanad itu mata rantai yang sambung sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tentu harus ada gurunya. Guru itu dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, sehingga nyambung sampai Rasulullah. Nah, ini pentingnya sanad di dalam ilmu itu seperti itu. Karena ilmu itu adalah agama, kata Imam Ibnu Sirin, ilmu itu adalah agama. Oleh karena itu harus diperhatikan dari siapa ilmu itu diperoleh. Gitu. Jadi dari siapa ilmu itu diperoleh ini penting, karena ini menyangkut ketersambungan ilmu itu sampai kepada Rasulullah. Jangan sampai kemudian ilmu itu tidak nyambung. Nah, ini kalau tidak nyambung ini nanti parah, karena agama itu kan doktrin. Jadi doktrin dari Allah turun ke Nabi Muhammad, ya, kemudian turun ke muridnya sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in, tabi'in terus turun ke bawah sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita, sehingga kualitas keilmuan kita ini terjamin karena sanadnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kata Imam Ibnu Sirin, ya kamu harus memperhatikan siapa guru kamu, siapa orang yang kamu istifadah, kamu ambil ilmunya itu. Gitu. Imam Malik juga seperti itu. Ya. Malah Imam Malik ini agak lebih tegas. Kata beliau, kamu jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak kamu ketahui. Maksudnya tidak kamu ketahui ini identitasnya, gurunya itu dari siapa. Jadi harus benar-benar jelas. Ya, ilmu kita itu dari siapa, guru kita itu siapa, yang ini sambung sampai Rasulullah. Gitu. Makanya Imam Ibnul Mubarak pun juga memberikan komentar bahwa sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka orang itu bisa bicara apa saja sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini yang parah. Karena ilmu itu adalah agama. Agama itu doktrin dari Allah, sehingga tidak boleh itu muncul dari buah pikiran seseorang. Itu harus ada sanadnya, harus ada ketersambungannya sampai Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang pertama. Jadi ilmu yang kita miliki itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini diperoleh dari mana? Tentu gurunya ini siapa, sanadnya jelas apa tidak. Kemudian kalau sudah kita peroleh, sudahkah ilmu yang kita punya ini diamalkan? Karena kalau punya ilmu tidak diamalkan, ini bisa jadi masuk dalam sebuah syair yang disebut di dalam Ta'limul Muta'alim itu, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak melakukan ilmunya, maka mu'adzabun min qabli ubadil watan. Dia akan disiksa lebih dulu sebelum para penyembah berhala. Wah, ini kan parah ini. Wong para penyembah berhala itu belum disiksa. Yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu disiksa lebih dulu. Nah, muncul pertanyaan, wah kalau begitu saya ini termasuk itu. Wong ilmu saya ini banyak, ngaji di sana, ngaji di sini. Tapi yang diamalkan itu tidak seberapa. Nah, ini perlu ada penjelasan. Jadi yang tidak mengamalkan ilmu itu, ilmu yang kaitannya dengan perintah, kalau itu perintahnya wajib. Misalnya begini, orang itu tahu sholat 5 waktu wajib. Ya, tapi dia tidak melakukan. Lah, seperti ini yang akan disiksa lebih dulu. Gitu. Tahu kalau judi itu haram, gitu. Tapi kok ya diterjang. Nah, seperti itu.
Tapi kalau sifatnya perintah itu hanya sebatas sunnah, misalnya sholat tahajud itu dianjurkan, fadilahnya seperti ini, tapi kok tidak melaksanakan, wong dia tahu tidak melaksanakan, oh tidak apa-apa, ini kan tidak wajib. Puasa Asyura, puasa Senin, puasa Kemis, dia tahu kalau ini diperintah, tapi kok tidak melaksanakan, ya tidak apa-apa, ini kan tidak wajib, sifatnya hanya sunnah. Jadi yang parah itu kan tadi, ketika dia tahu ini wajib tapi tidak dia laksanakan, sholat 5 waktu wajib tidak dia laksanakan, lah ini nanti yang pertanggungjawabannya berat itu seperti ini, gitu ya. Jadi ilmu itu diperoleh dari mana? Setelah diperoleh, sudahkah ilmu itu dilakukan? Kalau tidak dilakukan, maka akibatnya berat seperti ini. Kata sebuah syair itu mu'adzabun min qabli ubadil watan, tapi sekali lagi ini yang sifatnya fatal. Artinya sifatnya fatal kalau perintah itu hubungannya dengan wajib, kalau larangan hubungannya dengan yang haram. Tapi kalau larangan itu tidak haram, hanya sebatas makruh, kok dia masih menerjang, ya tidak masalah, wong hanya makruh saja. Gitu. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.